Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik wa min dhullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal Kembang Kerang. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, diberikan keistiqomahan. Terutama kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Rajab. Insyaallah tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentu selanjut pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa adab-adab dalam berumah tangga. Imam Al-Ghazali akan mendatangkan 12 adab. Dan kita kemarin sudah masuk pada bab yang ke-10, yaitu pada adab berhubungan antara suami istri. Nah, di antara yang dibahas dalam adab berhubungan sama istri yaitu Imam Al-Ghazali membahas tentang hukum yang kemarin disebut dengan azl. Azl itu artinya ketika berhubungan suami istri, maka sang suami mengeluarkan spermanya itu di luar rahim. Dan Imam Al-Ghazali sebagaimana ulama mengajarkan kita untuk membahas sesuatu itu secara rinci, membahas sesuatu itu dari segala sisi. Nah, maka beliau sebagai seorang ahli fikih, setelah berijtihad, setelah membanding-bandingkan maslahat mudarat, membanding-bandingkan antara dalil-dalil, beliau berpendapat, menguatkan pendapat bahwasanya azal ini di antara 3 pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Beliau mengatakan azal itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Kembali walaupun nanti kembali kepada niatnya. Kemarin dikatakan bahwasanya ada 5 niat orang melakukan azal. Apabila 3 niat pertama yang menjadi latar belakangnya atau pendorong yang melakukan itu, maka itu tidak mengapa. Tapi apabila itu adalah 2 niat yang terakhir, niat yang keempat dan yang kelima, maka inilah yang tidak boleh. Nah, kita lanjutkan. Fa in qulta, kita baca daripada fa in qulta, apabila engkau mengatakan, artinya apabila engkau sekarang membantah pendapatku, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan boleh melakukan azal. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak boleh, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka nikah makhafatal iyal falaysa minna. Barang siapa yang meninggalkan menikah karena takut makin banyak tanggungannya, makin banyak tanggung jawabnya yang harus dia nafkahi, itu alasannya dia tidak menikah, falaysa minna, maka bukanlah termasuk daripada golongan umatku. Nah, di sini dikiaskan fal azlu katarkin nikah.
Maka azal itu sama juga seperti nikah. Alasan daripada orang-orang yang meninggalkan nikah sehingga dicela oleh Rasulullah dan dianggap sebagai bukan daripada bagian golongan umatku karena takut miskin, takut semakin banyak yang akan dinafkahi. Nah, azal ini sekarang bahasa sekarangnya itu bisa kita katakan KB ya, keluarga berencana. Nah, jika alasan orang-orang melakukan KB, 2 anak cukup itu adalah karena takut miskin, takut semakin banyak anak semakin repot, semakin banyak yang harus semakin gesit dia harus bekerja banting tulang agar semua bisa tercukupi, maka itu sama saja dengan meninggalkan nikah. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya laisa minna di sini bahwa maksudnya adalah laisa muwafiqan lana ala sunnatina wa tariqatina wa sunnatuna fi'alul afdal. Bukan maksudnya laisa minna di sini artinya bukan termasuk golonganku, artinya keluar dari agama Islam. Bukan itu maksudnya. Hanya saja kata Imam Al-Ghazali bukan termasuk orang-orang yang melakukan sunnah kami yang afdal. Nah, jadi makruh kemarin itu sudah dijelaskan bahwasanya makruh itu ada 3 tingkatan. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, dan ada makruh tarkul afdal. Makruh tahrim inilah yang walaupun makruh tidak berdosa orang yang melakukannya, tapi sudah hampir mendekati haram. Ini makruh yang paling tinggi, yang kalau bisa walaupun makruh tapi dihindari. Ada makruh tanzih. Nah, makruh tanzih ini ya biasa-biasa saja, hanya kita tapi tetap saja sebisa mungkin untuk dihindari juga. Nah, ada makruh tarkul afdal. Nah, makruh tarkul afdal ini adalah makruh yang tingkatannya itu paling rendah, yaitu hanya meninggalkan yang lebih baik saja. Nah, begitupun juga di sini falaisa minna, maksud Rasulullah SAW di sini adalah bukan termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah kami yang mana yang sudah saya pilihkan yang paling afdal. Nah, kemudian bantahan selanjutnya fa in qulta faqad qala sallallahu alaihi wasallam fil azl dzalikal wa'dul khafi. Apabila engkau mengatakan bahwasanya azal itu tidak boleh karena itu sama saja dengan al-wa'du. Al-wa'du itu artinya mengubur anaknya hidup-hidup. Walaupun kalau mengubur anaknya sudah lahir kemudian dikubur secara hidup-hidup itu adalah al-wa'du az-zahir, membunuh secara nyata. Tapi kalau misalnya dalam bersetubuh kemudian sudah ketika akan keluar air maninya kemudian dicabut kemudian dikeluarkan di luar, itu sama saja membunuh anak tapi secara samar, sehingga nanti akan masuk dalam celaan kata orang yang membantah Imam Al-Ghazali ini, wa idzal mau'udatu su'ilat, dalam surah At-Takwir ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Nah, arti wa idzal mau'udatu su'ilat adalah ketika anak-anak perempuan yang masih bayi yang dikuburkan oleh orang tuanya nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kalian itu dibunuh? Padahal apa dosanya anak kecil? Kenapa harus dibunuh? Nah, maka karena nanti mereka pastinya akan menjawab, tidak ada dosa saya. Kenapa saya langsung dibunuh oleh orang tua saya? Nah, maka nanti orang tua yang melakukan itu akan mendapatkan azab yang besar. Wa fi sahih. Qulna wa fi sahih aidan akhbarun sharihah fil ibahah wa qawluhu al-wa'dul khafi ka qawli asyirkul khafi wa dzalika yujibu karahatan la tahrima. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang membantah bahwasanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan ketika ada sahabat beliau yang meminta fatwa, ya Rasulullah, di antara kami ada yang melakukan al-azal. Ya, disebutlah alasannya. Ya. Misalnya kemarin alasannya di antaranya majikan yang menggauli budaknya. Nah, karena takut nanti dari pergaulan dengan budak perempuannya itu akan lahir anak, sehingga apabila lahir anak nanti anaknya itu akan menjadi anak budak, atau nanti ibunya itu ketika secara sistem jahiliyah dulu kalau sudah digauli oleh majikannya kemudian hamil dari majikannya maka harus dimerdekakan sebagai hadiahnya. Nah, padahal budak itu adalah mahal,
Sehingga takutlah orang-orang dulu kalau seandainya digauli budak perempuannya kemudian nanti hamil dari hubungan tersebut. Nah, jadi Rasulullah SAW di situ ketika ditanya misalnya oleh orang-orang yang melakukan azal, itu alasan pertama tadi, kemudian alasan kedua yaitu takut semakin banyak tanggungan. Ini alasan bagi laki-laki ya. Kemudian alasan ketiga, kadang-kadang perempuan yang memang meminta, yaitu karena perempuan ini memang ada beberapa perempuan ingin menjaga kecantikannya, ingin menjaga bentuk badannya, karena nanti kalau sudah hamil ya pasti akan semakin besar, kemudian selanjutnya akan terus semakin besar. Nah, maka Rasulullah SAW ketika ditanya dalam satu kondisi, beliau mengatakan dzalikal wa'dul khafi. Oh, kalian itu melakukan azal sama saja mirip dengan kalian melakukan penguburan anak yang masih bayi, tapi secara samar. Nah, itu dalam hadis sahih ada. Nah, tapi Imam Al-Ghazali mendatangkan kepada kita sebuah kaidah ya. Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan idza taraqal adillatu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Apabila ada sebuah dalil yang sudah dimasuki padanya ihtimal, kemungkinan lain, bahwasanya dia itu bukan diterima secara bulat ya. Ada yang disebut dengan qat'i atau jazim, yang dalil yang memang sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, maka di sini wajib kita terima. Ada dalil yang tatarraq bil ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa diterima. Misalnya ada dalil yang menyuruh, ada dalil yang mewajibkan, ada dalil yang tidak mewajibkan ya. Ada dalil yang mewajibkan dan tidak ada dalil lain selain dalil yang mewajibkan, maka harus kita amalkan yang mewajibkan. Tapi apabila ada dalil yang mewajibkan, kemudian ada kemungkinan lain dari dalil yang lain dalam kondisi lain, ketika Rasulullah SAW ditanya ternyata itu tidak wajib. Nah, di sini pula terjadi pada azal. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan azal itu adalah seperti pembunuhan secara samar. Nah, tapi dalam hadis sahih juga akhbarun sharihah fil ibahah. Ada beberapa hadis secara tegas-tegas membolehkan azal itu. Wa qauluhu al-wa'dul khafi, dan adapun sabda Rasulullah SAW yang mengistilahkan mengeluarkan mani di luar, yaitu al-azal itu sebagai al-wa'dul khafi, penguburan anak secara samar, maka sama juga dengan istilah syirkul khafi. Syirkul khafi itu syirik ya. Yang namanya syirik itu kan sesuatu yang besar. Bahkan Allah SWT dikatakan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Tapi ketika diberikan sifat bahwasanya syirik ini adalah syirik yang ringan, nah, maka tidak ada dari antara kita yang bisa selamat daripada syirik khafi. Silakan diperhatikan saja. Syirik khafi ini kan riya. Senang dipuji, kemudian senang kita dilihat ketika melakukan kebaikan. Siapa yang selamat di antara kita daripada syirkul khafi? Ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit dihindari, walaupun kita tetap diajarkan untuk berusaha sebisa mungkin untuk menghindari. Tapi siapa yang bisa menghindari benar-benar selamat daripada syirkul khafi ini? Nah, sebagaimana kita berat mendengarkan kata syirik secara mutlak, begitupun juga al-wa'du juga apabila secara menyendiri itu juga berat, menguburkan anak ketika masih hidup. Sama-sama berat ketika al-wa'du dan asyirku. Tapi ketika ditambah di akhirnya al-wa'dul khafi, pembunuhan secara ringan, secara samar, begitupun juga asyirkul khafi, syirik yang ringan atau syirik yang samar. Nah, maka ini maksudnya adalah bukan syirik yang benar-benar diharamkan, syirik yang benar-benar dosa besar dosanya. Nah, di sini justru menunjukkan dzalika yujibu karahatan la tahriman. Itu menunjukkan sebuah hal yang makruh, bukanlah yang haram. Fa in qulta, nah ini beginilah cara kita kalau kita ingin membahas satu pendapat atau mendiskusikan mana pendapat yang paling benar. Kita datangkan kemungkinan-kemungkinan, membayangkan nanti apa, misalnya kita membuat program-program, misalnya pemerintah misalnya membuat program atau kita membuat program. Ketika rapat itu kita bayangkan nanti ada orang yang mengatakan begini-begini, bagaimana caranya kita jawab?
dijawab. Misalnya kita membuat MBG. Nah, nanti kalau ada yang mengatakan, oh MBG ini begini-begini, bagaimana caranya kita jawab? Nah, dibuatlah tim ahlinya untuk menjawab hal-hal itu. Oh, kalau sudah begini nanti ada yang begini-begini, gimana? Nah, begitupun juga dilakukan oleh Imam Al-Ghazali juga ya. Fa in qulta faqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-azlu huwal wa'dul asghar wa innal mamnu' wujuduhu bihi huwal maw'udatu as-sughra. Nah, ini sama bantahannya, yaitu orang yang tidak menerima bahwasanya azal itu boleh ya, sehingga membantah bahwasanya azal itu kalau tadi diistilahkan dengan al-wa'dul khafi, pembunuhan anak secara samar. Nah, tapi ini disebut sekarang al-wa'dul asghar, membunuh anak secara kecil-kecilan. Qulna hadza qiyasun minhu li daf'il wujud ala qat'ihi wa huwa qiyasun dhaif. Apa alasan atau tujuan daripada orang yang melakukan penguburan anaknya ketika masih kecil? Karena sama-sama yaitu tidak menginginkan anaknya melangsungkan kehidupannya. Nah, begitupun juga kata orang-orang yang tidak setuju bahwasanya azal itu mubah. Sama juga azal itu adalah tidak ingin agar sperma itu juga untuk melanjutkan perjalanannya untuk menjadi sebuah wujud manusia. Maka kata Imam Al-Ghazali di sini, qulna, kami tidak terima bantahan kalian dengan mengatakan hadza qiyasun minhu li daf'il wujud ala qat'ihi wa huwa qiyasun dha'if. Mengkiaskan, menyamakan antara azal sebagai tindakan mencegah wujudnya suatu anak, tumbuhnya suatu anak, dengan al-wa'du, membunuhnya ketika masih kecil, ini adalah sebuah kias yang lemah. Walidzalika anqarahu Ali radhiyallahu anhu lamma sami'ahu. Nah, ini bukan perkataan saya seorang, kata Imam Al-Ghazali, ini sudah diingkari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengarkan istilah itu. Ketika mendengarkan ada yang mengistilahkan al-azal ini sebagai al-wa'du, maka Sayyidina Ali menanggapi dengan apa? La takunu mau'udatan illa ba'da sab'in, ay ba'da sab'ati atwar. Tidaklah termasuk daripada pembunuhan. Kalau kita sekarang menggugurkan anak itu terhitung sebagai aborsi yang bisa dibilang sebagai pembunuhan. Nah, ini dalam fikih kontemporer atau fikih masa kini itu dibahas tentang apa hukum aborsi. Nah, Imam Sayyidina Ali juga sudah membahas dari sejak dulu, aborsi itu baru akan besar sekali kriminalnya kalau sudah melewati 7 bulan, atau bukan 7 bulan tapi 7 fase ya. Bisa jadi satu fasenya itu tidak sampai 1 bulan, ai ba'da sab'ati atwar, setelah 7 tahapan perkembangan anak, mulai dari sperma, kemudian pembuahan, kemudian nanti segumpal darah, segumpal daging. Nah, nanti kalau sudah menjadi segumpal daging itulah nanti baru terhitung sebagai aborsi yang besar kriminalnya atau kejahatannya. Wa talal ayat al-waridah fi atwaril khalqah. Lalu kemudian Sayyidina Ali membaca ayat yang warid dalam Al-Qur'an tentang Allah SWT menciptakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Awalnya manusia itu kami ciptakan daripada tanah liat yang masih basah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sebagai mani yang kemudian menetap di sebuah tempat yang kokoh, sebuah tempat yang bagus untuk pembuahan, yaitu rahim perempuan. Ila qaulihi ta'ala, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi masih ada beberapa tahapan-tahapan selanjutnya sampai tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dari tanah kemudian menjadi mani, kemudian mani menjadi darah dan seterusnya sampai menjadi sebuah makhluk yang lain. Ay nafakhna fihi ruh, artinya adalah disitulah, dari sanalah ruh itu sudah ditiupkan. Tsumma tala qaulahu ta'ala fil ayah wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza nazarta ila ma qaddamnahu fi tariqil qiyas wal i'tibar. Kata Imam Al-Ghazali, apabila kalian sudah memperhatikan
apa yang sudah kami sajikan di sini, bagaimana caranya mengkiaskan pendapat, bagaimana caranya menimbang-nimbang pendapat. Zahara laka tafawutu mansibi Aliin wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fil ghawsi 'alal ma'ani wa darkil ulum. Apabila kita perhatikan bagaimana caranya berdiskusi antara dua orang ini, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Memang Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah sahabat yang sangat-sangat alim, terkenal sangat alim. Tapi kalau dibandingkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya jauh lebih alim lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menyelami makna-makna dan mengetahui ilmu-ilmu. Nah, di sini berarti kita dihadapkan pada perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak membolehkan azal. Nah, karena mengatakan azal itu mirip dengan penguburan anak, mirip dengan aborsi. Nah, sedangkan Sayyidina Ali mengatakan, oh itu tidak bisa dikatakan sebagai aborsi karena baru terhitung sebagai aborsi kalau tahapan penciptaan itu sudah sampai ke tahapan ketujuh. Kaifa wa fil muttafaq alaihi fi sahihain an Jabirin annahu qala kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Nah, ditambah lagi dalilnya oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya dalam hadis yang muttafaq alaih, artinya tidak diragukan lagi kesahihannya, kita dapat temukan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sayyidina Jabir mengatakan, kami terbiasa melakukan azal pada masa Rasulullah SAW menggauli istri kami, kemudian ketika mendekati klimaks dicabutlah alat kelaminnya, kemudian dikeluarkan air maninya di luar. Itu dilakukan ketika Rasulullah SAW masih hidup, ketika wahyu masih turun. Nah, apa maksudnya di sini? Kalau seandainya memang tidak boleh azal itu, maka akan ada ayat dalam Al-Quran yang melarang. Karena sering kali kejadian ketika walaupun di luar pengetahuan Rasulullah SAW, ada sahabat atau ada beberapa orang yang melakukan sesuatu tindakan yang melanggar syariat atau melakukan sesuatu yang belum jelas apakah ini halal ataukah ini haram, apakah ini boleh ataukah tidak boleh. Nah, maka ketika itu ternyata tidak boleh, turunlah syariat, turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada sahabatmu satu orang yang melakukan ini. Nah, sebagai teguran. Nah, itulah bagaimana wahyu itu menyikapi apa yang terjadi pada saat itu. Walaupun sudah ada wahyu ini pada Lauhil Mahfuz, sehingga beberapa orang-orang sekarang, dosen-dosen yang mengatakan, dosen-dosen yang liberal itu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah produk budaya Arab. Apa buktinya? Setiap ada yang melakukan perbuatan apa-apa nanti di Arab, turunlah ayat yang menjawab atau merespon kejadian-kejadian tersebut. Nah, berarti kan ini artinya, kata mereka, ini artinya adalah Al-Quran itu adalah produk budaya. Nah, kita mengatakan tidak, bahwasanya Al-Quran itu memang sudah ada sejak Lauhil Mahfuz, dan memang Allah Subhanahu wa taala telah memilih, telah membuat garis takdir, telah membuat skenario yang memang Al-Quran ini akan turun secara bertahap, tidak secara langsung sebungkul bahasa kita langsung turun Al-Quran. Nah, apa silo kejadian Mekah atau Madinah dan sekitar Rasulullah SAW, maka akan turun Al-Quran untuk menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Nah, syahidnya di sini adalah ketika Al-Quran masih turun, kami melakukan azal, tapi tidak ada satupun wahyu yang melarang. Nah, berarti ini menunjukkan boleh. Wa fi lafzin akhar kunna na'zil fa balagha zalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Dalam lafaz yang lain, Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kami melakukan azal dan sampailah hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana respon Rasulullah? Beliau tidak melarang kami. Ini bala kami. Itu menunjukkan kebolehan berarti. Nah, inilah yang mendukung pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya azal ini di antara beberapa perbedaan pendapat yang beliau pilih, yang beliau keluarkan itu adalah boleh, mubah. Wa fi aidan an Jabir annahu qala inna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna li jariyatan hiya khadimatuna wa saqiyatuna fin nakhli. Bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya budak perempuan. Budak perempuan ini sangat saya andalkan. Dialah yang melayani saya
kehidupan saya, yang menyajikan makanan untuk saya, kemudian yang menyirami juga kebun kami, kebun kurma kami. Bayangkan kalau tidak ada, saya tidak memiliki budak perempuan ini, siapa nanti yang akan melayani saya, siapa yang akan menyirami kebun saya. Dan karena saya itu sering patroli atau sering berkeliling memantau keadaan dia, nah maka sehingga pada secara syariat pada saat sistem perbudakan itu dibolehkan untuk majikan menggauli budaknya. Tetapi aku takut dia ini hamil. Ya, karena alasan itu tadi, ya, ini adalah budak yang sangat-sangat diandalkan. Kalau seandainya dalam hubungannya kemudian hamil, maka budak tersebut secara sistem saat itu harus dimerdekakan. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, i'zil anha in syi'ta. Ya sudah, silakan azal saja. Dalam berhubungan nanti kalian boleh berhubungan, tidak apa-apa kalau kamu mau mengeluarkan air manimu di luar. Fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Tetapi ingat, dalam melakukan itu tetap serahkan kepada takdir Allah. Bagaimanapun kamu mengusahakan menghindari akan terjadinya pembuahan antara mani dan sel telur, kalau sudah Allah SWT menghendaki, ya tetap akan menjadi anak. Itulah yang perlu diperbaiki akidahnya, keyakinannya, bahwasanya anak ini adalah murni dari takdir Allah. Fala bisarrajulu masyaallah sum'atahu. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, kembalilah orang laki ini, ya, dia hilang, tidak pernah datang-datang lagi pada Rasulullah. Berarti dia itu melakukan apa dengan budaknya. Nah, lama-lama datang lagi. Faqala innal jariyata qad hamalat, ya Rasulullah, walaupun saya sudah berusaha menghindari, tapi ternyata budak perempuan saya ini akhirnya hamil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad akhbartukum annahu sayatiha ma qadara laha. Apa sudah saya bilang dulu kan, bahwasanya kalian tidak bisa menolak takdir. Kalau memang sudah ditakdirkan dari hubungan kalian itu akan terjadi pembuahan anak, ya tetap akan terjadi. Bagaimanapun kalian berusaha untuk menghindari. Kullu dzalika fis sahihain. Nah, jadi cerita-cerita ini semua dalam sahihain. Jadi pertama itu menunjukkan Rasulullah SAW tidak melarang. Begitupun juga wahyu tidak ada melarang. Nah, kedua, jelas-jelas secara sharih, secara eksplisit Rasulullah SAW memerintahkan, i'zil, silakan kamu melakukan azal, asalkan kamu tetap percaya, tetap menanamkan keyakinan bahwasanya semuanya adalah atas qada dan qadar Allah. Nah, selanjutnya ke al-hadi asyar, adab yang ke-11, fi adabil wiladah wa hiya khamsah. Adab-adab yang perlu diketahui oleh orang tua ketika melahirkan anaknya. Ada 5. Yang pertama, alla yukthir farhahu bidzakar wa husnahu bil unsa. Supaya jangan terlalu berbahagia dengan anak laki-laki, kemudian sedih dengan anak perempuan. Apapun kita direzekikan oleh Allah, anak laki-laki maupun perempuan, syukuri, kita terima, asalkan anak kita itu baik-baik saja, sehat. Fa innahu la yadri annal khairata lahu fi ayyihima. Karena yang namanya kita sebagai manusia tidak tahu mana yang terbaik, apakah laki-laki ataukah perempuan. Ada kadang-kadang anak bapak-bapak yang menginginkan perempuan anaknya karena berapa kali mencoba laki-laki terus. Ya, kita tidak tahu, siapa tahu itulah yang terbaik dari Allah, yang ternyata nanti kita akan ketahui bahwasanya, oh ternyata ini hikmahnya, semua anak saya laki-laki. Begitupun juga ketika anaknya perempuan. Nah, inilah pesan Imam Al-Ghazali, yaitu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Fakam min sahibi banin yatamanna alla yakuna lahu aw yakuna bintan. Nah, jadi betapa banyak yang di awalnya bahagia dengan anak laki-laki. Alhamdulillah anakku laki-laki. Berarti saya ini seakan-akan menganggap dirinya jantan kalau anaknya itu laki-laki. Nah, ternyata setelah besar anaknya susah dididik, kemudian bengel, kadang menyesal. Ya. Inilah maksudnya tamanna, coba kadi le, coba ningle, sisbai beh nyobe aku berberkalu kuton.
Kalau saya sudah tahu akan seperti ini, anak-anak laki-laki nakalnya, bengilnya, lebih baik perempuan saja. Nah, itu kita tidak tahu hal-hal seperti itu. Au yakuna bintan, begitupun juga ketika perempuan. Balis salamah minhunna aktsar. Bahkan keselamatan daripada putri-putri perempuan itu lebih besar, lebih banyak. Ini yang perlu disadari oleh orang tua, bersyukur ketika memiliki anak perempuan. Justru keselamatan itu lebih besar, lebih banyak didapatkan apabila memiliki anak perempuan. Karena nanti anak perempuan itu lebih menjaga diri, lebih berhijab. Ya. Walaupun sekarang ini perlu sekali hati-hati ya, ketika memiliki anak perempuan. Nah, terutama dengan adanya HP. Nah, ini kadang-kadang dari sanawiyah sekarang ya. Dari sanawiyah itu kalau harus sambil-sambil dipantau-pantau anaknya. Apa isi HP-nya, kemudian bagaimana jangan sampai, intinya disuruh anaknya itu ketika masih sanawiyah, ketika masih aliyah, fokus belajar, fokus mengejar cita-cita, dan tetap harus kerjasama antara guru dengan orang tua. Jangan nanti ketika ada apa-apa nanti tidak ada gunanya saya sekolahkan anak saya di pondok, padahal tidak pernah diawasi ketika di rumah. Nah, ini bahayanya sekarang yang namanya pergaulan lewat HP ini. Nah, kemudian ada motor-motor juga. Nah, ketika anak-anak kita motoran-motoran, nah itu perlu diawasi motoran kemana. Nah, jadi dibatasi pergaulannya. Nah, walaupun di sini dikatakan bahwasanya yang lebih selamat itu adalah ketika memiliki anak perempuan. Nah, artinya wathawab fihin ajzal. Dan justru ketika kita lebih susah mendidik anak perempuan itu, pahalanya akan lebih besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu ibnatun fa'addabaha." Barang siapa yang memiliki satu anak perempuan saja, kemudian dididik dengan baik, wa ahsana ta'dibaha, benar-benar diberikan perhatian, dicurahkan perhatian besar kepada anak perempuannya, wa ghadzaha fa ahsana ghidaaha, diberikan makanan yang bagus, diberikan makanan yang baik. Nah, terutama sekarang usahakan makanan-makanan itu yang buat-buatan rumah ya. Nah, inilah yang kemarin hasil diskusi daripada ada tuan guru Lombok itu mendiskusikan tentang maraknya pernikahan dini. Ya. Kenapa anak-anak sekarang ini seperti cepat sekali nafsuan katanya. Nah, itu salah satunya itu adalah di antara pandangan ahli itu karena makanan-makanan cepat saji ini. Nah, entah apa mungkin ditaruh di makanan-makanan cepat saji ini, itulah yang membuat anak-anak sekarang itu cepat nafsuan. Kalau artinya berpacaran, kemudian berpacaran itu melampaui batas, sehingga bahasa sekarang itu tekdung duluan, sehingga harus nikah dini. Nah, itulah yang perlu diawasi. Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan ghadzaha fa ahsana ghidaaha, perhatikan makanan. Pastikan makanan itu adalah didapatkan dari rezeki yang halal. Kemudian kalau bisa jangan terlalu bebaskan jajan-jajan di luar, cari-cari jajan-jajan di pasar. Masakkan di rumah makanan yang enak-enak. Nah, maka Bapak Ibu-ibu ini harus kreatif sekarang membuat makanan-makanan yang enak-enak di rumah ya. Sehingga tidak malas makan di rumah, sehingga harus cari jajan-jajanan di luar. Wa asbagha 'alaiha minan ni'mati allati asbaghallahu 'alaihi. Wa asbagha 'alaiha, nah, terutama kita mintu si jari ina-ina sebagai bayi pang kembang kerang terkenal agak kesagaan ya si meriap. Amin dengan pengeluar dia niat amin meriap ya. Ragi-ragi ini tentu macam-macam ya jamuan nih. Nah, jadi kadang-kadang si tulaku Bandung ya tiap kali nih kita mangan masalah pun nyaman dan bercerita bahwasanya genem milu kursus tata boga sehingga bersertifikat. Nah, jadi siong jama ayam be nyaman karena ni perlu apa sih nih marinasi dulu nih apa dulu. Nah, jadi penting pendidikan seperti itu ya, supaya nanti suami kita kemudian anak-anak kita itu
merasa nyaman, sehingga tubeling lah jadi dan ditawari kita lawan amin merari lawan aku jadi catering ya. Lawan amin lu pangkunindo panghun lawan aku karena tahu terbiasa jadi apa sih jadi bos-bos catering nih. Nah jadi pia dasan lawan bayar be aku lawan aku masak mana apa masakan ku tuh masak gitu. Nah jadi karena endah tuh untuk tuh kepikiran tentu karena mindahan karang kita min begawe girang jari raos mode begawe ya, girang jari pesengalan, girang lega tempa lega macam-macam bikin tuh catering di aman-aman ya. Endah tuh bosan kadang-kadang kakan hoho dang jari jangan tuh kan hadir tuh merasakan makanan-makanan si nuansa silin ya matu pelajari ternyata lu dengan mongka situ tuh amin kita kan asal-asal sok lulu ragi-ragi ya. Nah jadi di sini kembali lagi godzaha fa ahsana gidaaha, bagaimana sekarang emang terutama si dadara emang dilatih-latih linginan belok mau kangelak si nyaman diberikanlah supaya nanti karena kejadian-kejadian ada si merari ya lega si ditomongka si jadi bine. Nah jadi kadang-kadang karena mungkin justru si pondok pesantren karena mungkin terlalu fokus ngaji ngafal lupa belajar mongka. Nah, padahal itulah yang terutama ya, yang terutama untuk menghasilkan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Nah kalau misalnya sudah memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya, terjamin halalnya, kemudian lezat yang terjamin kualitasnya, pilihan-pilihan bahannya, wa asbaghu 'alaiha minan ni'mah allati asbagallahu 'alaihi, dan sudah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua, kemudian semua disalurkan kepada anak-anaknya, tidak ditahan-tahan. Tetapi apa yang menjadi kebutuhannya? Nah, terutama sekarang bisa dibilang HP-nya anak-anak kecil itu lebih bagus daripada HP kita ya. Nah, jadi bukan maksudnya diberikan nikmat disalurkan dengan diberikan HP. Artinya mana yang jadikanlah mereka itu cinta kepada buku, belikan buku-buku yang bagus, atau belikanlah hal-hal kebutuhan yang menjadi kebutuhan di usianya. Kanat lahu maimanatan wa maisaratan minan nar ilal jannah, atau diberikan uang-uang yang lebih itu untuk membiayai kursus, entah kursus bahasa, kursus membaca kitab, ya artinya pengayaan di luar sekolah, kursus matematika dan lain sebagainya. Kanat lahu maimanatan wa maisaratan minan nar ilal jannah. Jadi ini keutamaan memiliki anak perempuan. Satu saja anak perempuan diberikan pendidikan terbaik, diberikan makanan terbaik, terjamin halalnya, terjamin gizinya, kemudian rizki-rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT dititipkan melaluinya itu disalurkan benar-benar secara baik kepada anaknya. Dilihat ya apa belanja-belanja yang kira-kira permintaan anak saya ini yang misalnya nanti akan berpengaruh tidak baik bagi dia, tidak perlu saya belikan. Apa kira-kira yang baik, nah itulah saya salurkan. Maka ini kata Rasulullah SAW, kanat lahu maimanah, itu akan menjadi anak perempuannya ini akan menjadi penyebab dia itu aman daripada siksa neraka. Wa muyassiratan minan nar ilal jannah, dan yang akan menjadi pemulus jalannya dari neraka ke surga. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yudriku ibnataini fayuhsin ilaihima ma sahibata illa adkhalatahu al-jannah." Nah, tadi keutamaan memiliki satu anak perempuan. Nah, sekarang keutamaan memiliki dua anak perempuan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memiliki dua anak perempuan kemudian dididik secara baik, ditemani secara baik, diiringi perkembangannya kemanapun dia pergi, diantar, illa adkhalatahul jannah, melainkan dengan sebab dua anak perempuannya itu Allah SWT akan memasukinya ke dalam surga. Wa qala Anas, qala Rasulullah SAW, man kanat lahu ibnatan aw ukhtan fa ahsana ilaihima ma sahibatah
kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Barang siapa memiliki dua putri ataupun dua saudari, kita misal tuh berdua dua anak sebayi sebagai, walaupun dia anak ya, walaupun tuh jari ari ke, kemudian kakak-kakak tuh sebayi-bayi atau tuh jari kakak ari-ari tuh sebayi, nah tuh jaga bagus-bagus, pokoknya tuh berdua keluarga sebayi tuh jaga bagus-bagus, maka diberikanlah kepada, berbuat baiklah kepada keduanya, baik kedua putri ataupun kedua saudari. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Nah, aku bersama dengan dua orang yang memiliki dua anak perempuan itu seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan antara jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah. Begitulah dekatnya nanti bagi orang-orang yang berhasil mendidik dua anak perempuannya dengan baik. Wa qala Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja ila suqi min aswaqil muslimin fashtara syai'an. Barang siapa yang keluar ke pasar daripada pasar-pasar orang muslim, lalu dia membeli oleh-oleh dari pasar, dia membeli oleh-oleh, fahamalau ila baitih, dibawa ke rumahnya, fa khassa bihil inath duna dzukur. Nah, kalau beli oleh-oleh, kalau misalnya anaknya banyak, ada laki-laki ada perempuan, usahakan nih dibelikan oleh-oleh yang paling enak itu untuk anak-anaknya yang perempuan, yang istimewa itu untuk anak-anaknya yang perempuan. Nah ya, misal tuh beli lo kalpon si aji 5U 1 mika, lo kalpon si aji 2U 1 mika, sang beda-beda kualitas nih, lebih nyaman, lebih lega gulan. Nah misalkan beli si mahalan, tuh beli si sebayi si mahalan, nazarallahu ilaihi, maka Allah SWT akan melihat perbuatan seorang bapak tersebut yang telah memberikan keistimewaan atau lebih mendahului, lebih mengutamakan anak perempuannya, dilihat oleh Allah orang itu. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu. Siapa yang telah dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, maka dia itu tidak akan mungkin akan diazab. Nah, maka ini bisa diamalkan nanti ya. Beli oleh-oleh untuk anak perempuannya atau untuk saudari perempuannya. Waqala Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala tarfatan min as-suq ila iyalihi faka'annama hamala ilaihim shadaqatan hatta yad'aha fihim. Barang siapa yang membawa oleh-oleh dari pasar kepada keluarganya, maka itu sama saja dia itu telah bersedekah dengan sedekah yang besar. Wal yabda bil inath qabla zukur. Hendaklah mengutamakan dulu terlebih dahulu memberikan anggota keluarga yang perempuan daripada yang laki-laki. Fa innahu man farraha unsa faka'annama baka min khasyatillahi ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah membahagiakan perempuan, maka dia itu sama pahalanya dengan orang yang menangis karena takut pada Allah. Wa man baka min khasyatihi harramallahu ta'ala badahu an-nar. Barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka Allah SWT akan mengharamkan tubuhnya dari neraka. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu thalath banat aw akhawat fasawwara lawaihinna wa daraihinna wa saraihinna adkhalahu Allahu jannah bi fadli rahmatihi iyahunna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, maka dia bersabar atas cerewetnya anak-anak perempuan itu, kemudian begitupun sabar atas lebih berat mungkin cara mendidiknya, lebih berat misalnya dia itu memiliki penyakit sehingga harus dirawat, baik ketika senang ataupun ketika susah dilayani atau diberikan dididik secara pendidikan terbaik putri ataupun saudari perempuannya, maka apa hadiahnya? Adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyahunna. Maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab rahmatnya atau dengan sebab kasih sayangnya kepada putri-putri perempuannya ataupun kepada saudari-saudari perempuannya. Faqala rajulun wa bintan ya Rasulullah. Tadi Rasulullah SAW di hadis ini menyebutkan barang siapa memiliki 3 anak. Maka ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau misalnya hanya memiliki 2 ya Rasulullah, 2 putri atau 2 saudari? Qala wasintan. Baik, begitupun juga bagi yang memiliki 2 putri atau 2 saudari, kalau dikasih sayangi kedua-duanya maka akan dimasukkan ke dalam surga.
Kemudian bertanya lagi, bagaimana kalau hanya satu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahidah, iya. Termasuk bagi yang memiliki satu anak perempuan atau satu saudari perempuan kemudian diberikan kasih sayang yang terbaik, maka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kami mohon doa kepada jamaah semua dan mempermaklumkan, mudah-mudahan agenda-agenda pondok dalam bulan Januari ini diberikan kemudahan, kelancaran. Insya Allah nanti kita akan mulai daurah ulum hadis mulai hari lusa, Ahad. Insya Allah besok beliau yang akan menjadi narasumber, yang akan menjadi pematerinya, yang langsung mengarang kitabnya yang akan kita daurahkan itu Dr. Manul Hakim Al-Azhari. Jadi beliau asli putra Lombok Terara ya, tapi tinggal di Jakarta dan luar biasa, Masya Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, sangat hebat dalam berbahasa Arab, baik dalam berbicara. Bahkan dulu ketika kami di Mesir, di acara-acara orang Mesir ya, di masjid-masjid beliau sering diminta untuk berceramah. Orang-orang Arab sendiri kebengak dengar diri meraos bahasa Arab. Nah, kemudian kitab-kitab ini dah sangkam lo sekitar 10 kitab dikarang dalam bahasa Arab. Nah, kemudian sehingga diri lebih dimanfaatkan dengan luar. Jadi bisa dibilang full padat jadwal, diundang laku Malaysia, diundang laku Singapura, diundang laku Brunei, diundang laku Thailand untuk memberikan kuliah-kuliah umum. Termasuk Pang Malaysia biasa diundang di universitas-universitas internasional si Pang Malaysia untuk memberikan daurah. Nah, jadi nema kita yang dah sebagai orang Lombok untuk mau memanfaat diri, kebetulan diri yang darwa, kebetulan diri memang menawarkan amin hamarwa tahun ku datang. Nah, jadi untuk siapa masih bulan Erab, kadang kamu kedung karena bulan Erab tuh sibuk, indah tuh eneng untuk tunda ke bulan Januari. Ternyata bulan Januari ada tuh sibuk ya. Pang SDAI ada ang wisuda, akan diadakan wisuda di SDAI. Kemudian juga nanti di tanggal 14 ini mungkin Syekh kami dari Mesir akan tiba di Lombok. Nah, kemudian nanti kita akan minta juga beliau datang tanggal 18. Nah, jadi kita sekarang mudah-mudahan dulu fokus dulu ke acara daurah 3 hari, Ahad, Senin, Selasa. Nah, ini karena daurahnya daurah ilmu ya. Nah, maka yang hadir itu adalah guru-guru, nanti mungkin guru-guru dan mahasiswa-mahasiswa. Ya, jadi beda pengajian yang berisi nasihat-nasihat dengan pengajian ilmu. Nah, kalau pengajian berisi nasihat, ya itu bisa diikuti oleh masyarakat umum. Nah, tapi kalau ilmu nanti beberapa orang yang tidak memiliki dasar, apa nih bahasa. Jadi supaya sampai sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan konsumennya, nah maka nanti yang kita hadirkan itu adalah memang orang-orang yang pelajar-pelajar ya. Nah, insya Allah nanti akan berlangsung selama 3 hari, dari jam 2 sampai malam. Nah, jadi kita akan melayani, nanti mungkin ada tamu-tamu dari luar dan kita yang ikut juga akan ada sajian makan malam. Nah, mudah-mudahan amin lu, jadi lengan-lengan amal-amal si tamat kotak-kotak amal, jadi kerumbuk-kerumbuk ya. Emang lu jadi sajian-sajian dengan daurah karena belu montok. Nah, sang lu sia-sia berdoa ambon endah berdoa apa punti ge. Namanya kepeng kan bau tuh sumbang-sumbang emang lu nih. Jadi kerutuk-kerutuk ya selama montok. Nah, jadi tungguin doa dan dukungan lagu sia. Kemudian wisuda tuh insyaallah tanggal 15 bagi wali-wali si berdoa anak-anak. Nah, insyaallah natu wisuda pang hotel Prime Park Mataram. Jalan